Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Mei Avenita dari 4 PGSD A8 Unisnu Jepara. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran Inquiry Based Learning dan Problem Based Learning. Dari IBL dan PBL ini kita akan mempelajari tentang pengertian, karakteristiknya, langkah-langkahnya, kelebihan dan kelemahan, serta persamaan dan perbedaan dari IBL dan PBL ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang inquiry terlebih dahulu. Jadi, pengertian inquiry based learning. Di sini saya mengambil dari dua ahli. Yang pertama, menurut Rianto, inquiry merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran berbasis kontekstual. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan hasil mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi hasil dari menemukan sendiri. Yang kedua, menurut Hamalik, bahwa pengajaran berdasarkan inquiry adalah suatu strategi yang berpusat pada siswa, di mana kelompok siswa inquiry ke dalam suatu isu atau mencari jawaban-jawaban terhadap isi pertanyaan melalui suatu prosedur yang digariskan secara jelas dan struktural kelompok. Jadi dapat disimpulkan bahwa inquiry based learning adalah pembelajaran yang menekankan proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari serta menemukan pengetahuannya sendiri. Karakteristik inquiry based learning adalah sebagai berikut. Yang pertama, student center atau pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, siswa aktif. Yang ketiga, ada aktivitas mencari dan menemukan. Yang keempat, siswa berpikir kritis dan analitis. Langkah-langkah inquiry adalah sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan masalah. Jadi, siswa diarahkan pada suatu masalah yang memerlukan pemecahan untuk mencari tahu apa yang terjadi. Yang kedua, pengembangan hipotesis. Siswa dilatih untuk membuat hipotesis atau jawaban sementara dari masalah yang telah disajikan. Yang ketiga, pengumpulan data. Nah, tahap ini siswa mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang telah dibuat. Yang keempat, pengujian hipotesis. Di langkah ini, siswa menguji hipotesis yang telah dibuat dengan cara dibandingkan dengan data yang ada berdasarkan fakta-fakta. Yang kelima, penarikan kesimpulan. Nah, pada langkah yang terakhir ini, siswa dituntut untuk mendeskripsikan temuan yang telah diperoleh berdasarkan fakta-fakta. Kelebihan atau keunggulan dari inquiry based learning. Yang pertama, meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Yang kedua, membuat pembelajaran lebih menarik. Yang ketiga, menambah keingintahuan. Yang keempat, memberdayakan siswa. Yang kelima, meningkatkan pemahaman. Kekurangan yang dimiliki inquiry, yang pertama, kegiatan siswa sulit terkontrol. Yang kedua, siswa pasif akan kesulitan. Dan yang ketiga, perlu waktu yang cukup lama. Nah, ini adalah salah satu contoh model pembelajaran inquiry based learning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Kalian kembali hari ini
sebelum kita mulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Baiklah, hari ini kita akan melakukan praktikum pengamatan jaringan tumbuhan. Apakah kalian sudah siap? Siap. Oke, sebelum praktikum kita pakai jas dulu ya. Ya. Silakan. Oke, kali ini kita akan melakukan praktikum jaringan tumbuhan. Kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan jaringan? Ya, silakan tadi. Kumpulan sel. Oke, ya. Ada lagi yang punya pendapat lain? Saya, Bu. Ya, silakan. Jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Ya, betul. Kali ini kita akan membuktikan apakah betul jaringan memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Kita sudah mempersiapkan alat dan bahan di meja kalian. Berikut ini aku akan membagikan LKS. Nanti kalian bekerja sesuai dengan petunjuk yang terdapat dalam LKS. Kalau ada yang kurang dimengerti, kalian bisa langsung tanyakan ibu. Ada yang tahu itu tumbuhan apa? Ya. Ini bagian depan dan bagian belakangnya ini tidak sama ya. Ini dikenal sebagai tumbuhan Adam dan Hawa atau nama lainnya adalah Rheodiscala. Rheodiscala. Silakan. Sekarang kita lanjut ke presentasi. Silahkan kelompok 4 kalian presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai jaringan tumbuhan, yaitu tumbuhan Rheodiscala atau disebut juga dengan Adam dan Hawa. Ini adalah foto dari hasil kerja kelompok kami, yaitu di sini ada sel-sel yang sama, kemudian di sini ada stomatanya juga, yang disebut dengan jaringan epidermis. Fungsi jaringan epidermis ini adalah untuk melindungi bagian bawah dari tumbuhan tersebut. Lanjut, yang kedua ada problem based learning. Pengertian dari problem based learning adalah model pembelajaran yang diawali dengan pemberian masalah kepada peserta didik di mana masalah tersebut dialami sehari-hari sebagai konteks agar peserta didik berpikir kritis, terampil dalam memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan. Karakteristik dari problem based learning yang pertama adalah pengajuan pertanyaan, yang kedua fokus dan disiplin, yang ketiga penyelidikan autentik, yang keempat menghasilkan produk, yang kelima kolaborasi dan kerjasama. Nah, langkah-langkah dari PBL ini apa saja? Yang pertama, orientasi peserta didik terhadap masalah. Jadi pada tahap ini, guru menjelaskan tujuan dan aktivitas yang dilakukan peserta didik. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik. Tahap ini, guru membantu mengorganisasikan tugas belajar dengan masalah-masalah yang ada. Misalnya, membantu siswa membentuk kelompok, membaca masalah yang ditemukan, dan lain-lain. Yang ketiga,
membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Tahap ini, guru mendorong peserta didik mengumpulkan informasi, eksperimen, dan memecahkan masalah. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Tahap ini, siswa menganalisis, menyesuaikan data, dan dikelompokkan. Karya dibuat dalam bentuk laporan, video, dan lain-lain. Yang kelima, tahap terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, pada tahap ini, siswa merekonstruksikan pemikiran dan aktivitas yang telah dilakukan dan dipresentasikan. Kelebihan yang dimiliki problem-based learning, yang pertama, peserta didik lebih memahami konsep. Yang kedua, peserta didik aktif dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, pembelajaran lebih bermakna. Yang keempat, dapat meningkatkan motivasi dan kreativitas peserta didik. Sedangkan kelemahan yang dimiliki problem-based learning, yang pertama, persiapan pembelajaran seperti alat dan konsep yang kompleks. Yang kedua, sulitnya mencari permasalahan yang relevan. Dan yang ketiga, sering terjadi miskomunikasi. Yang keempat, memerlukan waktu yang cukup panjang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan inquiry-based learning dan problem-based learning. Jadi, kalau inquiry ini prinsipnya mendapat pengetahuan dari pengamatan langsung dengan menggunakan pertanyaan deduktif. Sedangkan kalau PBL prinsipnya memaksimalkan pembelajaran dengan penyelidikan penjelasan dengan memaknai masalah yang nyata dan bermakna. Prosedur yang digunakan inquiry adalah eksplorasi, penemuan, dan aplikasi. Sedangkan prosedur yang digunakan PBL adalah mengidentifikasi masalah, mengaktifkan pengetahuan sebelumnya, dan elaborasi pengetahuan. Hasil dari IBL adalah pemahaman konseptual tentang prinsip ilmu pengetahuan, pemahaman terhadap penyelidikan ilmiah, dan paham akan aplikasi iptek. Sedangkan hasil dari PBL adalah lebih menekankan pada keterampilan memecahkan masalah dan mengarahkan diri sendiri. Persamaan dari inquiry dan problem-based learning. Yang pertama, dominasi sumber belajar siswa itu sama-sama secara mandiri. Yang kedua, jenis tugasnya bersifat kelompok atau individu. Yang ketiga, konten pembelajaran yang diangkat dalam pembelajaran yaitu sama-sama menggunakan masalah yang sudah ada. Yang keempat, tujuan utama dari pembelajaran IBL dan PBL ini adalah berpikir kritis. Silakan diberi nama kelompoknya ya, di depan diberi nama kelompoknya dulu. Bagus. Terus diukur pakai penggaris. Penggarisnya mana diukur? Ya, kurang lebih saja dibulatkan nanti.
Udah sampai mana? Ya, CS sama dengan CP dibagi SK. Terus lanjut. CP-nya berapa ditulis? 1 liter Megapro dapat menempuh 1 liter Megapro yang akan menyampaikan hasil diskusi kami yang akan menyampaikan Radit. Yang nomor 1, jarak Surabaya ke Semarang. Hasilnya 287 km. Yang akan menyampaikan Max yang Mari sekarang kita analisis atau kita cek hasil diskusi dari kelompok 4. Kita perhatikan, kelompok 4 tadi mengukur jarak petanya 5 cm dengan skala peta 1:5 juta. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.